Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya. Kita masih melanjutkan uraian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menerangkan hadis ini. Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah, wa man yastaghni yughnihi Allah, wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, Allah akan menjaganya. Barang siapa yang merasa cukup, Allah akan mencukupinya. Dan barang siapa yang berusaha bersabar, Allah akan menjadikannya sebagai orang yang bersabar. Iya. Untuk dua kalimat yang pertama, Syekh rahimahullah ta'ala tadi telah menerangkannya bahwa kaidah kesempurnaan penghambaan untuk seorang hamba adalah dia memutuskan dirinya dari ketergantungan kepada seluruh makhluk, membebaskan dirinya dari perbudakan makhluk. Dan ini dengan dua hal. Kita sudah baca tadi hal yang pertama. Dan hal yang kedua kata beliau, wa tamamu dzalika ayyujahidu nafsahu 'ala al-amri tsani. Dan kesempurnaan hal tersebut adalah dia berjihad memperbaiki dirinya di atas perkara yang kedua, wa huwa al-istighna'u billahi والثقة بكفايته فإنه من يتوكل على الله فهو حسبه, yaitu dengan merasa cukup kepada Allah Subhanahu wa taala saja, percaya dengan kecukupan Allah. Karena barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Ini istighna, ya, merasa cukup. Iya. Kalimat yastaghni, wa man yastaghni, siapa yang merasa cukup. Ini memberikan banyak makna yang indah, ya. Dari dia percaya kepada pertolongan Allah, tawakal kepada Allah, qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Iya, diberi kafaf, diberikan atau dia puas dengan apa yang sekadar mencukupinya saja, tidak mencari hal yang lebih. Ini semua dari sebab-sebab keberuntungan. Karena itu dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Sungguh telah beruntung orang yang berislam dan orang yang diberi kafaf, ya, rezeki sekadar yang mencukupinya. Sebab seorang diberi rezeki sekadar mencukupinya, kadang banyak nilainya, ya, bermanfaat baginya, keberuntungan. Ya, dia beri rezeki sekadar hal yang cukup, dia merasa puas, ya, tidak membebani diri yang mencari hal yang lebih, ya. Kemudian tidak tamak sehingga bermusuhan dengan manusia, berlomba-lomba untuk mencapai kelebihan saja. Dia rela dan merasa cukup dengan yang sudah mencukupinya saja. Maka ini dari keberuntungan. Kemudian yang ketiga, wa qanna'ahu Allahu bima atah. Allah berikan kepadanya kecukupan, rasa qanaah terhadap apa yang Allah berikan untuknya. Iya. Maka ini siapa yang memiliki sifat-sifat yang agung ini, dari mana dia merasa cukup, Allah yang akan mencukupinya. Allah yang akan mencukupinya. Iya. Karena itu seorang hamba hendaknya selalu percaya kepada Allah, kuat tergantungannya kepada Allah. Iya. Kuat tergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa. Kami sudah berbuat begini dan begitu. Ya, tapi kenapa belum terjadi? Belum menghasilkan. Iya. Ini kadang ketergesa-gesaan.
Nah itu para sahabat Rasulullah SAW ketika berada di Mekah, mereka datang kepada Nabi mengadukan bagaimana penderitaan yang mereka alami dari kekejaman kaum Quraisy, penyiksaan yang mereka dapatkan, kesempitan, mereka diboikot. Iya. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwa orang-orang sebelum kalian juga telah ditimpa seperti itu. Sebagian dari mereka diambilkan gergaji, kemudian dibelah kedua tubuhnya. Sebagian dari mereka diambilkan sisir dari besi, kemudian digaruk di belakangnya sehingga menembus tulangnya. Tapi itu tidak menahan mereka dari agama mereka. Dan Nabi terangkan bahwa agama ini akan disempurnakan nikmat untuk umat Islam. Dan akhirnya beliau berkata apa? Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Tapi kalian adalah satu kaum terlalu tergesa-gesa. Ini yang menjadi penyakit kita. Kadang terlalu tergesa-gesa kita di dalam melihat, ingin mendapatkan keberhasilan, ingin mendapatkan kesempurnaan, ingin mendapatkan kemapanan, terlalu tergesa-gesa. Ingin belajar, dia ingin mencapai ilmu yang bagus, dianggap bahwa dia boleh tergesa-gesa di dalamnya, cukup 2 tahun, 4 tahun. Padahal ilmu itu dituntut dengan kesabaran, terus menerus seorang komitmen di atas jalannya, mempelajarinya. Demikian pula ketaatan-ketaatan. Dia ingin ketaatan-ketaatan itu memberi pengaruh di dalam kehidupannya, kepada jiwanya, menjaga dirinya, keluarganya. Tapi dia sangat tergesa-gesa, ingin melihat hasil sedemikian cepat. Nah ini tergesa-gesa namanya. Karena itu harus diketahui oleh seorang mukmin dan mukminah. Ketergantungan kepada Allah itu sangat besar artinya. Sangat besar artinya. Dan orang-orang yang memiliki ketergantungan kepada Allah dengan sangat kuat, tampak sekali kebaikan pada mereka. Perhatikan ya dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keberadaan para sahabat, tergantungan mereka kepada Allah yang sangat besar. Hal yang menakjubkan sekali. Dan itu memberikan pengaruh di dalam kejayaan generasi pertama di tengah umat ini. Dan demikian pula kita perhatikan dari sirah para ulama kita yang memiliki keberhasilan di dalam dakwah, diterima oleh manusia. Dan tersebar kebaikan mereka di tengah manusia. Memiliki ketergantungan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah perkara yang disaksikan. Seorang kalau bertakwa kepada Allah, menjaga dirinya di atas kebaikan, Allah tidak akan menelantarkannya. Hanya saja kita kurang keyakinan, terlalu tergesa-gesa. Dan mungkin saja pada diri kita ada hal-hal yang kita belum sempurna di dalam menegakkannya. Dia belum lagi menunaikan kewajiban, sudah meminta bayaran. Sudah meminta hasilnya. Dan ini tentunya di urusan biasa saja antara makhluk. Di tengah makhluk. Seorang belum lagi selesai kerjanya sudah minta apa? Bayaran adalah hal yang dicela di tengah manusia. Karena itu dia tunaikan kewajiban-kewajibannya. Dia ikhlaskan ibadahnya kepada Allah agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan berbagai kebaikan untuknya. Karena itu kata beliau, "Ainahu may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Wa hadha huwal maqsud. Inilah yang diinginkan. Wal awwalu wasilatun ila hadha. Dan yang pertama adalah wasilah untuk sampai ke sini. Sebenarnya maksudnya di sini. Dia merasa cukup, dengan ini Allah akan mencukupi segalanya. Adapun yang di pertama tadi, siapa yang menjaga kehormatan dirinya, itu adalah wasilah yang mengantar kepada poin ini. Jadi, kalau dia selalu menjaga kecukupannya, Allah akan menjaga dia. Dan ini adalah hal yang mengantarnya untuk Allah selalu melimpahkan kepadanya kecukupan di dalam kehidupannya. Diberikan kecukupan. Karena itu, sekali lagi, jangan tergesa-gesa. Apalagi di masa sekarang ini, orang berbuat baik terlalu banyak suara-suara yang mengkritik, kalimat-kalimat yang tidak enak. Seorang beragama dengan agama yang baik, kadang ada saja orang-orang yang aneh mengomentari, berbicara. Maka harus ada kesabaran.
seorang harus punya kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menampakkan agamanya. Allah membela orang-orang yang beriman. Allah tidak akan melantarkan orang-orang yang bertakwa. Sepanjang kita menjaga dan memenuhi syarat-syaratnya, tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir terhadap gangguan yang datang dari makhluk. Iya. Kemudian kata beliau, "Fa inna man ista'affa amma fi aidin nasi wa amma yanaluhu minhum awjaba lahu dhalika an yaqwa ta'alluquhu billah wa raja'uhu wa ta'amuhu fi fadlillah wa ihsanihi wa yuhsin dhannahu wa thiqatahu bi rabbih." Ya, wallahu ta'ala inda husni dhanni 'abdihi bih. In dhanna khairan falahu wa in dhanna ghairahu falahu. وكل واحد من الأمرين يمد الآخر فيقويه فكلما قوي تعلق بالله ضعف تعلق بالمخلوقين وبالعكس. Iya. Kata beliau rahimahullah, ya. Sesungguhnya barang siapa yang merasa cukup menjaga dirinya terhadap apa yang ada di tangan manusia dan apa yang didapatkan atau apa yang dia dapatkan dari manusia. Nah, awjaba dzalika, maka ini mengharuskan ketergantungannya kepada Allah semakin menguat. Wa raja'uhu wa ta'amuhu fi fadlillah wa ihsani. Demikian pula akan semakin kuat harapannya dan ketamakannya kepada keutamaan Allah dan kebaikan Allah. Dan kalau dia berbaik sangka kepada Rabb-nya, ya, semakin dia menjaga diri, ya, dari apa yang ada di tangan manusia, maka dia akan semakin berbaik sangka kepada Rabb-nya, semakin berbaik sangka kepada Allah. Ya, sebab kalau dia jaga dirinya, artinya dia berbaik sangka kepada Allah. Iya, bahwa Allah pasti akan mencukupinya. Dan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sangkaan hamba kepadanya. Kalau dia menyangka baik, maka baik pula yang dia dapatkan. Kalau dia menyangka jelek, jelek pula yang dia dapatkan. Karena itu, hendaknya kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Dan ini perkara penting sekali. Berkaitan dengan tauhid. Iya, berbaik sangka ini. Ada hal yang berkaitan dengan kesempurnaan tauhid, dan ada yang berkaitan dengan dasar keabsahan tauhid. Iya, berbaik sangka. Terkadang banyak orang berjelek sangka kepada Allah, dia tidak menyadari. Berjelek sangka, tapi dia tidak menyadari. Ini perlu kita memeriksa diri kita. Mungkin banyak dari kita berjelek sangka kepada Allah, tapi subhanallah kita tidak menyadarinya, tidak memperhatikannya. Dan sebagian orang kadang dia sudah beribadah, ya, melakukan suatu ibadah tertentu, kemudian dia malas melakukannya karena dia lihat tidak ada pengaruhnya pada diri. Ini bentuk dari berjelek sangka kepada Allah. Ya, dia sering misalnya hadir pengajian, dia rasa bahwa dirinya kok tidak meningkat-meningkat. Ya, akhirnya ingin terputus saja. Ini berjelek sangka kepada Allah. Nah, sebab Allah menjamin orang yang memang bagus, ya, dan bersungguh-sungguh di dalam jalannya, Allah akan mudahkan jalan-jalan untuknya. Kalau ada hal yang belum dia dapatkan, jangan dia berjelek sangka kepada Allah. Mungkin pada dirinya sendiri ada hal-hal yang dia belum sempurna di dalam melakukannya. Ada perkara-perkara yang keliru pada dirinya. Iya, sehingga dia selalu membenahi diri, ya, dia berbaik sangka kepada Allah. Allah memberi taufik untuknya, memberikan kebaikan. Tapi kalau seorang, ya, selalu meninggalkan semua perkara, ya, karena tidak melihat hasilnya atau tidak mendapatkan kebaikan pada dirinya, maka ini dari bentuk berjelek sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, jadi setiap kali dia berbaik sangka kepada Allah, atau setiap kali dia menjaga kehormatan dirinya, iya, maka akan semakin kuat pula kecukupan Allah untuk dirinya. Dan setiap kali seorang hamba itu kuat ketergantungannya kepada Allah, maka akan melemah ketergantungannya kepada makhluk. Iya, setiap kali menguat ketergantungannya kepada Allah, akan semakin melemah ketergantungannya kepada makhluk. Dan sebaliknya, kalau semakin kuat ketergantungan kepada makhluk, akan menjadi lemah ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini satu poin penting tentang wajibnya mempelajari tauhid. Sebab di dalam tauhid ini
Bagaimana diajarkan bagaimana seorang itu sempurna ketergantungannya kepada Allah. Iya. Sempurna ketergantungannya kepada Allah. Karena itu kalau dia tidak mempelajari tentang tauhid ini, ya, tidak mendalaminya dengan seksama, ya, tidak mendidik dirinya di atasnya, maka biasanya ketergantungannya kepada Allah tidak kuat. Walaupun sekarang kita di majelis ini, kita sekarang menyadari pentingnya bergantung kepada Allah, tapi untuk memperkuat ketergantungan kepada Allah, kita harus mengerti cara-caranya. Bagaimana sebab-sebabnya? Ya. Apa saja hal-hal yang menyebabkan seorang itu kuat ketergantungannya kepada Allah. Ini semuanya dipelajari. Dan ini pembahasannya pembahasan tauhid. Pembahasan tauhid. Karena itu saya sering mengulangi dan terus saya ulangi. Dan insya Allah akan selalu saya ulangi tentang pentingnya seorang itu mempelajari tauhid. Iya. Ini tugas dalam kehidupan. Harus selalu diulangi. Selalu diulangi. Ya, tidak dipelajari sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali. Tapi tugas di dalam kehidupan. Sepanjang Allah masih memberi umur kepadanya, dia pelajari tauhid itu. Ya. Nabi Ibrahim alaihi salam saja, beliau adalah panutan di dalam tauhid. Bersamaan dengan itu, beliau masih mengkhawatirkan dirinya. Beliau berdoa kepada Allah, doanya yang masyhur di dalam Al-Quran. Ya, wajibnubini wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari penyembahan berhala. Beliau masih mendoakan untuk dirinya. Beliau khawatirkan jangan sampai dirinya jatuh di dalam penyembahan kepada apa? Berhala. Maka ini harusnya selalu diulangi. Selalu diulangi. Iya. Karena itu pelajaran-pelajaran terkait dengan tauhid ini harus selalu ada. Selalu diperhatikan. Karena itu saya ingatkan tadi bahwa ini untuk seorang muslim dan muslimah adalah kewajibannya. Sebab dia di alam kubur ditanya, siapa Rabbnya, siapa Nabinya, apa agamanya. Ini pembahasannya di pembahasan tauhid. Kalau dia tidak pelajari, bagaimana cara dia menjawab? Iya. Dan untuk mempelajari hal yang seperti ini, kita harus berpacu dengan umur. Tidak dia mengetahui umurnya kapan berakhir, kapan ajalnya datang menjemput. Ya, kalau dia menunggu, nanti ada daurah saya baru ikut. Ya, kalau tidak ada bagaimana? Iya. Maka di sini harus ada upaya, harus ada usaha. Dia memungkinkan sekali untuk datang ke pondok pesantren, minta free fund. Atau dia kumpulkan teman-temannya berapa orang, 5 orang. Ayo kita cari guru mengajari kita buku ini sampai selesai. Itu adalah hal yang memudahkan. Ya, kalau misalnya di sebuah tempat ustadz-ustadznya pada sibuk semua, mungkin dia melakukan perjalanan ke tempat lain. Dia hubungi sebagian ustadz yang ada kesiapan. Kalau dia terima kesiapan, mereka datang. Dan ini adalah hal yang baik, menunjukkan semangat, ada keseriusan untuk hari akhirat. Tapi kalau hanya sekadar menunggu bersama dengan hari-hari, kita tidak tahu umur ini kapan berakhirnya. Iya, kapan berakhirnya. Padahal kita adalah orang yang sudah mengetahui kewajiban untuk mempersiapkan. Maka tidak akan ada udzur nanti. Dia ditanya oleh malaikat maut, kita tidak mampu menjawab, tidak ada udzur di dalam hal tersebut. Iya, mampu mempelajari. Dia mampu untuk mengusahakan dirinya mengetahui, tapi dia santai-santai saja hingga ajalnya datang menjemput. Maka ini tidak ada udzur dalam hal yang seperti ini. Karena itu harus dipahami tentang wajibnya mempelajari tauhid. Ya, dulu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, ya, beliau ketika didukung oleh pemerintah, ya, beliau mewajibkan sampai orang-orang tua, dia wajibkan untuk datang ke masjid di waktu tertentu. Untuk mempelajari salah satu usul, ya, diwajibkan untuk datang ke masjid mempelajari. Ya, hingga hari ini orang-orang tua di kampung, di desa, turun temurun mereka punya jiwa tauhid, ya, dan punya pemahaman tauhid dari kakek-kakek mereka. Nah, maka ini harus dibiasakan diri dan harus dikembangkan, dibentuk cara. Ya. Dan sekarang banyak fasilitas yang memudahkan. Seorang mampu untuk minta belajar, ya, dan tidak harus dia diajari oleh seorang ustadz misalnya tertentu. Dia mungkin siapa yang memiliki keahlian, paham buku yang ingin dia pelajari, dia datang kepada ustadz tersebut, mengajarkan kepadanya ilmu, ya, membimbingnya. Demikian. Maka ini semuanya kembali kepada diri kita sendiri. Allah memberikan nikmatnya, memberikan fasilitas dan kemudahannya. Hanya saja, ya,
Ini semuanya kembali kepada kita sendiri, semangat dan kesadaran kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Iya. Kemudian di sini dikatakan oleh Syekh rahimahullah, wa min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadamu al-huda, petunjuk, wat tuqa, ketakwaan, wal afaf, ya, rasa cukup, wal ghina, afaf, kehormatan diri, rasa cukup, wal ghina, dan kecukupan. Ini doa yang agung ya. Kita diajarkan oleh Nabi memohon 4 hal ini. Dan ini 4 hal ini kata Syekh, fajama'al khaira kullahu fi hadad doa. Nabi mengumpulkan segala kebaikan di dalam doa ini. Ini doa, ya, mengumpulkan segala kebaikan. Tidak pantas ya seorang muslim tidak menghafalnya. Ya, seorang muslim dan muslimah tidak menghafal doa ini. Sebab ini doa mencakup kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat. Dia mohon kepada Allah al-huda, petunjuk. Iya. Segala petunjuk dia mohon. Yang kedua dia mohon ketakwaan. Ini sumber kebaikan. Kemudian dia mohon al-afaf, penjagaan diri. Kemudian yang keempat dia mohon al-ghina, kecukupan. Dia mohon kecukupan. Iya, maka ini doa mengumpulkan segala kebaikan. Karena itu kata Syekh, al-huda wal ilmu nafi. Al-huda itu adalah ilmu yang bermanfaat. Wat tuqa al-amal as-salih. Ketakwaan adalah amalan salih. Wa tarkul muharramat kulliha, meninggalkan segala hal yang diharamkan. Wa hadha salahuddin. Ini kesempurnaan agama. Wa tamamu dzalika bi salahil qalbi wa tuma'ninatihi bil afati min khalqi wal ghina billah. Wa man kana ghaniyan billah fa huwa al-ghina haqqan. Iya. Dan kesempurnaan ini adalah dengan kesalihan hati dan tumakninanya. Hati itu dengan ia merasa cukup, menjaga kehormatan dirinya sehingga dia tidak perlu kepada makhluk. Iya. Dan dia merasa cukup hanya kepada Allah. Dan barang siapa yang merasa cukup hanya kepada Allah, maka itulah kecukupan yang sebenarnya. Wa in qallat hawasilu. Walaupun penghasilannya sedikit, tapi kalau dia merasa cukup dengan pemberian Allah, itulah hakikat kekayaan sebenarnya, kecukupan. Kata beliau, "Falaisal ghina an kasratil arab, innamal ghina ghinal qalb." Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan itu adalah kekayaan di dalam hati. Ini hadits Nabi ya. Hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. "Laisal ghina an kasratil arab, innamal ghina ghinan nafs." Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Kekayaan adalah kekayaan di dalam hati. Orang kalau kaya hatinya, yang sedikit pun menjadi sangat banyak. Yang sedikit menjadi apa? Sangat banyak. Tapi kalau dia tidak memiliki kekayaan di dalam hati, yang banyak pun tidak ada nilainya. Terasa tidak ada sama sekali. Iya. Inilah yang membedakan seorang mukmin dan mukminah dan selain orang yang beriman. Iya. Karena itu Rasulullah SAW ingatkan di dalam hadits Zaid bin Thabit yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata beliau, "Man kanatid dunya hamma, farraqa Allahu shamlah, wa ja'ala al-faqra fi baina aynayhi, wa la ta'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lah." Barang siapa yang kehidupan dunia adalah tujuan hidupnya, yang dia cari adalah dunia, Allah akan menceraikan upayanya. Kemudian Allah jadikan kefakiran antara kedua matanya. Ya, seakan-akan dia dibayangi oleh kefakiran, selalu diwaswasi oleh kefakiran, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali akan digariskan saja apa yang ditakdirkan untuknya saja. Tapi sebaliknya, wa man kanatil akhiratu hamma, siapa yang kehidupan akhirat itu tujuan hidupnya, ya, yang dia cari di dalam kehidupannya, itu adalah niat dan maksudnya, jama'allahu syamla, Allah akan membantu upayanya. Wa ja'ala al-ghina fi qalbihi, dan dia akan diberi rasa cukup di dalam hatinya. Ini yang paling penting. Diberi rasa cukup di dalam hatinya. Wa ta'tihi dunya wa hiya raghibah, dan dunia akan dibawa kepadanya, diseret dunia itu kepadanya dalam keadaan dunia ini terpaksa. Dunia tidak mau, tapi Allah seret dunia itu untuk datang kepada si hamba ini. Iya. Karena itu harus dipahami betapa indahnya seseorang itu mengenal, ya, hakikat dari kehidupan, hakikat dari penjagaan diri, hakikat dari kecukupan itu apa. Nah,
Kemudian kata beliau, wabil afafi wal ghina yatimmu lil abdi al hayatut thayyibah. Dengan rasa cukup, dengan penjagaan diri ini dan rasa cukup ini, maka akan sempurnalah untuk seorang hamba kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Wan na'imud dunyawi, kenikmatan duniawi, wal qana'atu bima ataahu Allah, dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ini syarah Syekh rahimahullah untuk dua kalimat yang pertama di dalam hadis. Kemudian yang ketiga kata beliau, wasalisatu qauluhu wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Ya, yang ketiga, barang siapa yang bersabar, Allah akan membuatnya sebagai orang-orang yang bersabar. Iya. Perhatikan ya, dia tadinya bukan orang yang bersabar, tidak memiliki kesabaran, tapi dia melatih dirinya untuk bersabar. Begitu ada upaya dari dirinya melatih dirinya bersabar, Allah bantu dia sehingga dijadikanlah dia sebagai orang-orang yang bersabar. Nah, kemudian dikatakan di sini, "Tsumma dzakara fil jumlatir rabi'ah", kemudian Syekh sebutkan dalam kalimat yang keempat yang terakhir, "Anna as-sabra idza a'tahu Allahu al-'abda fa huwa afdalul 'ata' wa awsa'uhu wa a'zamuhu i'anatan ala umurihi, ala al-umur." Iya. Dan di jumlah yang terakhir, kalimat yang terakhir yang keempat, ya disebutkan di dalam hadis bahwa kesabaran apabila Allah berikan kepada seorang hamba, maka pemberian kesabaran ini adalah sebaik-baik pemberian. Pemberian yang paling luas dan paling agungnya. Iya, paling agungnya sudah kesabaran ini. Kalau mau dibanding di antara pemberian Allah, tidak ada yang lebih luas daripada apa? Daripada sabar. Iya, apa saja yang sempit, dengan sabar yang sempit ini menjadi luas, menjadi lapang. Apa saja yang sedikit, dengan kesabaran yang sedikit ini pasti menjadi banyak. Di mana saja dari kegelapan ada kesabaran di situ, akan berubah menjadi cahaya. Iya. Karena itu Rasulullah bersabda di hadits yang lain, was-sabru dia, kesabaran adalah apa? Adalah cahaya yang sangat menerangi. Adalah cahaya yang sangat menerangi. Nah, qala ta'ala wasta'inu bis-sabri was-salah, ay ala umurikum kulliha. Allah Ta'ala berfirman, dan ambillah pertolongan dengan kesabaran dan salat. Maksudnya ambil kesabaran dan salat ini sebagai penolong kalian dalam apa? Dalam seluruh perkara kalian. Iya, karena itu kalau seorang ingin melakukan sebuah perkara, dia ingin berhasil, harus ada kesabaran. Ya, demikian pula kalau dia ingin melakukan sebuah perkara, dia rajin melakukan salat. Karena itu Nabi mengajarkan salat istikharah kepada para sahabatnya, seperti beliau mengajarkan Al-Quran. Diajarkan, kalau seorang sudah berniat melakukan sebuah perbuatan, maka dianjurkan untuk salat 2 rakaat. Kemudian diajarkan bacaan doanya. Ya, sebab ini adalah i'anah, membantu seorang hamba mendapatkan taufik terhadap apa? Pekerjaan yang dia lakukan. Pekerjaan yang dia lakukan. Kemudian kata beliau, was-sabru kasairil akhlaq, yahtaju ila mujahadatin lin-nafsi wa tamriniha. Dan sabar itu sama dengan seluruh akhlak yang lain. Ya, perlu untuk membiasakan diri. Perlu untuk melatih diri. Ya. Oh, saya ingin bersabar. Tapi dia tidak pernah latih dirinya bersabar. Oh, saya ingin menjadi orang yang berakhlak yang mulia. Ya, agar supaya pahala saya lebih banyak dari pahala orang yang melakukan sholat malam dan orang yang melakukan puasa di siang hari. So, pahala akhlak yang mulia itu lebih besar dari pahala orang yang terus sholat di siang hari, di malam hari, terus berpuasa di siang hari. Pahala akhlak yang mulia lebih besar. Ya. Dia ingin berakhlak mulia, tapi tidak pernah dia lakukan. Tidak pernah dia pelajari. Tidak pernah dia ketahui apa sebab-sebab yang menyebabkan akhlaknya menjadi mulia. Iya. Maka harus ada usaha dan upaya. Harus dia latih diri itu. Dan jiwa ini perlu dididik. Ya. Harus dilatih. Kalau nggak dilatih jiwa ini, dia akan liar. Terbiasa. Tapi kapan dilatih, dibiasakan, maka dia akan menjadi jiwa yang tenang. Menjadi jiwa yang tenang, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini perlu mujahadah. Ya, karena itu, falihada qala wa may yatasabbar. Karena itu dalam hadis ini dikatakan, barang siapa yang menyabarkan dirinya. Perhatikan ya, yatasabbar ini dari wazan yatafa'al, tafa'ala. Yang menunjukkan makna apa? Makna dia melakukan
usaha di dalamnya untuk mendapatkan hal tersebut. Ya, karena itu Syekh tafsirkan ayyujahidu nafsahu ala sabr, yaitu dia berusaha, ya, berjihad, memperbaiki dirinya untuk bersabar. Kalau dia melakukannya, berusaha bersabar, yusabbirullah, ya, Allah akan menjadikannya sebagai orang yang bersabar. Wa yu'inuhu, dan Allah bantu dia untuk bersabar. Wa inna ma kana as-sabru a'zama al-ataya li'annahu yata'allaqu bi jami'i umuri al-abd wa kamalatihi. وكل حالة من أحواله وكل حالة من أحواله تحتاج إلى صبر. وكل حالة من أحواله تحتاج إلى صبر. Kemudian beliau terangkan kenapa sabar itu pemberian yang paling besar. Karena sabar itu menyangkut seluruh perkara hamba dan menyangkut segala kesempurnaannya. Dan setiap keadaan dari keadaan hamba, dia harus memiliki kesabaran. Apa saja yang dia lakukan? Iya. Apa saja dari keadaan hamba, semuanya terkait dengan kesabaran. Iya. Karena sabar itu ada 3 perkara. Sabar di dalam menjalankan ketaatan, sabar di dalam meninggalkan larangan, dan sabar di dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan seluruh perkara hamba tidak keluar dari 3 hal ini. Kalau perbuatannya tidak dalam ketaatan, maka pasti di dalam hal yang bersifat maksiat. Ya. Seluruh perkaranya di dalam kehidupan ini semuanya dalam takdir Allah Subhanahu wa taala dan ketentuannya. Jadi tidak ada satu perkara pun dari perkara seorang hamba yang keluar dari kesabaran, tidak perlu kepada kesabaran. Pasti dia perlu kepada kesabaran tersebut. Nah, kata beliau fa innahu yahtaju ila sabr ala ta'atillah hatta yaqumu biha wa yuwaddiha wa ila sabrin an ma'siyatillah hatta yatrukuha lillah wa ila sabrin ala aqdarillahi mu'lima fala yatasakhatuha bal ila sabrin ala ni'amillahi wa mahbubatin nafs fala yada'u an-nafsa tamrahu wa tafrahu al-farah al-madmum bal yashtagil bi syukrillah fa huwa fi kulli ahwalihi yahtaj ila sabr. Iya. Kata beliau, karena seorang itu perlu kepada kesabaran dalam menjalankan ketaatan, sehingga ia menegakkan ketaatan itu dan melaksanakannya. Dan seorang itu perlu kepada kesabaran untuk meninggalkan maksiat, supaya dia tinggalkan maksiat itu. Dan seorang perlu kepada kesabaran menerima takdir-takdir Allah yang menyakitkannya, supaya dia tidak marah, ya, terhadap hal tersebut. Dan seorang bahkan perlu kepada sabar terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan, hal-hal yang dicintai oleh diri. Sebab kadang kalau seorang dapat nikmat, dia tidak sabar, dia akan jatuh di dalam maksiat. Dia gunakan nikmat itu dalam apa? Hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu jangan dia biarkan dirinya merasa bangga, ya, kebanggaan yang tercelah seperti kebanggaan Qarun. Di Qarun luar biasa ya nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ya, Qarun ini. Dia memiliki harta, ya, dan disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulul quwwah. Bil usbati ulul quwwah. Kunci-kuncinya saja berat untuk disandang oleh 7 orang yang kuat. Ini baru kunci harta Qarun. Iya. Kunci harta Qarun ini. Nah itu orang Indonesia kalau gali sesuatu dapat harta tersembunyi dibilang harta apa? Harta karun. Nah itulah Qarun ya. Ya, si Qarun ini. Saking banyaknya hartanya. Nah, kaumnya telah menasihati Qarun, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kamu merasa bangga, sungguhnya Allah tidak cinta kepada orang yang berbangga-bangga. Ya, sebab dia membanggakan apa yang dia dapatkan, nikmat Allah, ya. Kebanggaan yang tercela ini tidak diperbolehkan. Jangankan kayak Qarun. Ya. Kadang para nabi saja kalau mereka jatuh di dalam hal ini, subhanallah, Allah memberikan hal-hal yang kadang tidak tergambar pada seorang hamba, ya, pada seorang manusia. Nah, disebutkan ya dalam hadits yang sahih kisah seorang nabi yang memiliki kaum sangat banyak. Saking banyaknya kaumnya, ya, suatu hari dia berkata, dan mungkin ini ucapan hanya keluar saja, ya, karena ia bangga melihat kaumnya yang banyak. Ya, maka Nabi ini berkata, siapakah yang mampu mengalahkan mereka? Subhanallah, sekadar ucapan apa?
tersebut yang keluar dari Nabi ini. Maka Allah mewahyukan kepadanya, kamu pilih musibah untuk kaummu salah satu dari 3 hal. Iya. Mereka tertimpa penyakit taun, atau mereka dikalahkan oleh musuhnya, atau kalian terima kematian. Maka Nabi ini pun meminta pendapat kepada kaumnya. Kaumnya berkata, engkau adalah Nabi, lebih tahu daripada kami. Maka Nabi ini pun berdiri melakukan salat kepada Allah. Dan dari kebiasaan para Nabi, apabila mereka ditimpa oleh hal yang sangat membuat mereka berpikir, mereka menuangkan hal tersebut di dalam salat. Maka salatlah Nabi ini. Kemudian Nabi ini menetapkan pilihannya. Dia berkata, ya Allah, terhadap penyakit taun kami tidak mampu. Demikian pula kami dikalahkan oleh musuh kami tidak mampu. Tapi kami memilih kematian. Maka dalam satu hari meninggal dari kaumnya 70.000 orang. 70.000 orang. Satu kalimat kebanggaan, subhanallah. Dia berkata, siapa yang mampu menghadapi mereka? Iya. Perhatikan ya, dari sifat bangga seperti ini. Karena itu seorang hamba perlu kesabaran. Ketika dia melihat dirinya mendapatkan nikmat, seorang misalnya dakwanya berhasil, ya, banyak orang yang menjawabnya, ya, kemudian dia berbuat kebaikan, banyak yang mengikutinya, ya, maka tidak boleh ada sifat membanggakan hal tersebut. Selalu dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari keistimewaan Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Kalau beliau melihat, ya, hal yang baik dari dakwah beliau di Yaman, beliau berkata, ya ikhwan, ini semuanya bukan karena kemampuan kami, bukan karena banyaknya ilmu kami, bukan pula karena kekuatan kami, bukan pula karena kefasihan kami di dalam berbicara, tapi semuanya itu adalah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mendidik diri di atas jiwa yang seperti ini, itu adalah perkara yang agung, perkara yang besar. Tapi ingat sekali lagi, semuanya perlu kesabaran. Memang indah ya kalau didengar, iya, dan kita ingin seperti itu. Tapi semuanya harus ada kesabaran untuk mencapainya. Harus ada kesabaran untuk mencapainya. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, iya, bal yashtagilu bi syukrillah, bahkan harusnya dia sibuk bersyukur kepada Allah. Wa huwa fi kulli ahwalihi yahtaju ila sabr. Karena itulah seorang hamba pada segala keadaannya dia perlu untuk bersabar. Perlu untuk bersabar. Wa bis sabri yanalul falah. Dengan kesabaran ini dia akan meraih keberuntungan. Walihada dzakarallahu ahlal jannah faqala wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar. Fa ni'ma uqubad dar. Iya. Para malaikat masuk kepada mereka di surga itu, menjumpai mereka dari semua pintu. Para malaikat berkata, selamat terhadap kalian. Selamat terhadap kalian. Ya, mendapatkan surga ini. Karena apa? Hanya satu sebab yang disebut dalam ayat, tidak ada yang lain. Bima sabartum, karena kesabaran kalian. Karena kesabaran kalian. Karena itu harus ada kesabaran. Ya. Ketika dia dihadapkan kepada ketaatan, oh dia malas melakukannya. Ya, terasa berat. Dia ingat ayat ini, bahwa penduduk surga itu diberi kabar gembira, bima sabartum, karena kesabaran kalian. Maka dia harus sabar dalam melaksanakan ketaatan. Ya, pedih keadaan jiwa itu, ya, meninggalkan hal yang maksiat. Apalagi dia gemar melakukannya, senang mengerjakannya. Kadang dia temukan dalam jiwanya hal yang berat, perkara yang pedih, menyedihkan. Tapi memang perlu kesabaran. Surga itu perlu apa? Perlu kesabaran. Ya. Dan kesedihan ini sebentar saja akan hilang. Sebentar saja akan hilang. Karena itu Ibnu Qayyim sebutkan, ya, dari faedah menundukkan pandangan, bahwa seorang hamba kalau dia menundukkan pandangannya, dia melihat misalnya, ya, suatu yang memfitnahnya, dia melihat perempuan yang cantik sekali misalnya, berat sekali dia ingin memalingkan pandangan matanya, berat dia ingin memalingkannya. Begitu dia palingkan, ada hal yang di dalam hatinya terasa tidak enak karena beratnya. Tapi kata beliau, tunggu saja beberapa saat, hal yang tidak enak ini akan hilang dan berubah menjadi ketenangan, berubah menjadi tumakninah. Nah, itulah buah dari kesabaran dan buah dari ketaatan. Ya, berbeda dengan apa? Orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, memperturutkan syahwatnya. Betul, dia melihat hal yang mungkin dianggap bagus, ya, dia ikuti syahwatnya, dia senang. Tapi lihat akibat setelah itu, dia akan merasakan betapa pahitnya dosa itu.
Dan betapa pahitnya dia bermaksiat kepada Allah. Mungkin dia akan lihat pada anak-anaknya, pada keluarganya, pada orang tuanya, orang-orang di sekitarnya, dan mungkin dia akan melihat pahitnya dosa itu pada dirinya sendiri. Ya, karena itu seorang hamba harus memiliki kesabaran. Dan ini pelatihan untuk jiwa. Pelatihan untuk jiwa. Ini kan pula ayat yang lain kata beliau, wa qauluhu ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Mereka ini mendapatkan balasan dari sorga bima sabaru, karena kesabaran mereka. Bahum nalul jannati binaimiha. Mereka mendapatkan sorga dengan segala kenikmatannya. Wa adrakul manazil al-aliyata bis sabari. Dan mereka mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi dengan apa? Dengan kesabaran. Walakinnal abd yas'alullah. Akan tetapi seorang hamba itu hendaknya selalu memohon kepada Allah al-afiyata minal ibtila alladzi la yadri ma akibatu. Tapi seorang hamba bersamaan dengan ini dia hendaknya selalu mohon kepada Allah afiat, supaya diberi afiat, dijaga, jangan sampai dia diuji. Sebab ujian dia tidak tahu dia berhasil dalam ujian atau tidak. Iya. Dia jangan merasa dirinya sanggup menghadapi ujian. Walaupun dia adalah orang yang paling saleh sekalipun, sudah banyak beramal kebaikan, banyak memiliki ilmu, jangan merasa dirinya sanggup menghadapi ujian. Tapi dia memohon afiat kepada Allah. Semoga diberikan afiat, dihindarkan dari ujian. Thumma idza warada alaihi fawadhifatuhu as-sabr. Kemudian kalau ujian ini datang kepadanya, tugasnya adalah bersabar. Al-afiyatu hiya al-matlubatu bil asala fi umur al-ibtilai wal imtihan. Was-sabru yu'maru bihi 'inda wujudi asbabihi muta'alliqatuhu wallahu huwal mu'in. Iya, afiat, memohon afiat kepada Allah ini dituntut pada ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan. Pada ujian dan cobaan dia mohon kepada Allah supaya dihindarkan dari ujian dan cobaan. Tapi ketika ujian dan cobaan itu sudah ada, iya, maka dia diperintah untuk bersabar. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha membantu. Wa qad wa'ada Allahu as-sabirina fi kitabihi wa 'ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Iya, umuran aliyatan jalilatan wa'adahum bil i'anati fi kulli umurihim wa annahu ma'akum bil inayati wat tawfiqi wat tasdid. Allah telah menjanjikan orang-orang yang bersabar di dalam kitabnya dan melalui lisan rasulnya perkara-perkara yang sangat tinggi dan sangat agung. Iya, keutamaan dan fadilah sabar sangat banyak sekali ya. Ya, kalau kita duduk beberapa kali majelis bercerita tentang keutamaan sabar saja ini, subhanallah, pembahasan yang luas sekali. Pembahasan yang luas. Betapa banyak keutamaan dari kesabaran itu. Iya. Wa annahu ma'ahum bil i'anati wat tawfiqi wat tasdid. Bahwa Allah akan bersama orang yang bersabar itu, ya, akan membantu mereka, memperhatikan mereka, memberi taufik dan meluruskan langkah mereka. Wa annahu yuhibbuhum wa yuthabbitu qulubahum wa aqdamahum. Allah cinta kepada orang yang bersabar, mengokohkan hati dan kaki-kaki mereka. Wa yulqi alaihimus sakinata wa tuma'nina. Allah akan limpahkan kepada orang yang bersabar itu ketenangan dan tuma'nina. Wa yusahhilu lahum at-ta'ati wa yahfazuhum minal mukhalafat. Allah akan mudahkan untuk mereka ketaatan-ketaatan, dan Allah akan jaga mereka dari penyelisihan-penyelisihan, penyimpangan-penyimpangan. Wa yatafaddalu alaihim bis salawati war rahmati wal hidayah indal musibat. Dan Allah akan memuliakan mereka ya, ketika mereka tertimpa musibah-musibah. Allah muliakan mereka dengan salawat, ya, dengan rahmat dan hidayah. Wallahu yarfa'uhum ila a'lal maqamat fid dunya wal akhirah. Allah akan mengangkat derajat mereka di derajat kedudukan yang paling tinggi di dunia dan di akhirat. Wa'adahumun nasr. Allah janjikan untuk mereka pertolongan. Wa yassira lahum lil yusra wa yujannibuhumul usra. Allah akan mudahkan untuk perkara mereka yang termudah. Ya, dan akan menjauhkan kepada mereka hal yang menyusahkan. Al-yusra ditafsirkan dengan surga, ditafsirkan dengan kemudahan. Ya. Al-usra ditafsirkan dengan neraka, ditafsirkan dengan kesempitan. Ya. Wa wa'adahum bis sa'adati wal falahi wan najah. Allah janjikan untuk mereka ya, kebahagiaan, keberuntungan dan keberhasilan. Wa yuwaffiyakum ajrahum bighairi hisab. Allah akan membalas pahala untuk mereka, tidak ada batasannya. Wa yukhallifu alaihim fid dunya aktsara mimma ukhidha minhum min mahbubatihim. Dan Allah akan mengganti mereka di dunia melebihi dari apa yang diambil dari mereka dari hal-hal yang mereka cintai. Wa ahsana. Maksudnya kalau seorang ditimpa musibah lalu dia bersabar, Allah akan ganti dia lebih banyak daripada apa yang Allah ambil darinya di dunia. Nah,
wa ahsana, dan Allah akan berbuat baik kepada mereka. Yu'awwiduhum an wuqu'il makruhat iwadan ajilan yuqabilu adha'af ma waqa 'alaihim min karahatin wa musibah. Dan Allah akan mengganti mereka dengan terjadinya hal yang mereka tidak senang itu, karena mereka bersabar, Allah akan ganti mereka dengan ganti yang cepat, melebihi berlipat kali dari kejelekan dan musibah yang menimpanya. Wa huwa ibtidaihi sa'bun syadid. Ini di antara hal yang indah dari Syekh. Kata beliau, sabar itu di permulaannya memang berat, sangat syadid sekali, sangat berat sekali. Wa fi intihaihi sahlun wa hamid. Dan akhirnya adalah mudah dan akan dipuji akibatnya. Sahlun hamidul awaqib. Kama qila was-sabru mithlu ismihi murrun madaqatuhu lakin awaqibuhu ahla minal asali. Kesabaran itu seperti namanya sabar. Pahit rasanya sabar itu. Tetapi akibatnya lebih manis daripada madu. Lebih manis daripada madu. Karena itu seorang hamba yang selalu mengingat ini keutamaan-keutamaan sabar. Sebenarnya setiap kalimat yang disebut oleh Syekh ini ada dalil-dalilnya. Hadis maupun ayat yang menjelaskan keutamaan sabar pada setiap kalimat yang disebut oleh Syekh. Hanya saja waktu membatasi kita Baik. Dan saya di sini kembali mengingatkan akan keagungan hadis ini. Perhatikan kalimat ringkas dari Nabi, tapi dalamnya bekal kehidupan luar biasa. Namun perlu dicermati, harus selalu diulangi agar tertanam di dalam jiwa. Mungkin malam ini Masya Allah kita dengar indah uraian Syekh di sini, mengena di dalam hati kita. Kita berniat untuk memperbaiki kehidupan, memperbaiki lembaran-lembaran kehidupan atau membuka lembaran baru. Tapi siapa yang menjamin bahwa niatan baik ini yang ada di malam ini akan masih berada bersama kita di besok hari? Mungkin di waktu pagi sudah berubah lagi atau sudah lupa niatannya yang tadi malam. Karena itu perlu diulangi, harus selalu diulangi. Dan alhamdulillah di keadaan sekarang ini kita sangat mudah sekali untuk mengulangi ilmu dengan rekaman-rekaman, dengan membaca buku-buku yang telah dicetak. Dahulu kalau seorang ingin menulis ilmu itu luar biasa kesusahan yang dia dapatkan dalam menulis ilmu. Dia ingin mendapatkan kitab Sahih Bukhari, maka paling tidak dia beli buku itu dengan harga yang mahal. Sebab ini buku ditulis dari awal sampai akhir dengan tangan. Kalau yang dia dapatkan, dia paling tidak beli kertas, pena untuk menulisnya. Untuk menulis hal tersebut perlu waktu. Setelah menulisnya dia harus cocokkan. Sudah benar yang dia tulis atau tidak? Ada yang kurang atau tidak? Perhatikan betapa rumitnya orang-orang terdahulu. Tapi sekarang kita, Masya Allah sangat dimudahkan sekali. Dari buku-buku para ulama kita tercetak dengan sangat banyaknya. Dulu orang awal kali cetak buku dulu, beli buku itu luar biasa. Betul-betul terasa ucapan Al-Amash itu, man talabal hadits aflas. Siapa menuntut ilmu hadits dia akan bangkrut. Saking banyaknya buku yang harus disiapkan kalau ingin mengerti ilmu hadits. Bangkrut duit hanya untuk beli apa? Beli buku saja. Tapi sekarang Allah mudahkan buku-buku itu, yang jumlahnya berjilid-jilid, kadang sudah ada dalam bentuk apa? File-file yang bisa dibaca. Jadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi masalah itu tadi yang saya bilang. Semakin banyak nikmat, malasnya juga semakin apa? Semakin banyak. Ini yang repot yang harus kita perbaiki pada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua dan selalu memberikan kepada kita semua kasih sayangnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik, rahmat dan inayahnya kepada kita semua di dunia dan di akhirat. Sebagaimana saya di akhir majelis ini, saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan apa yang kita dengarkan di hari-hari ini ada manfaatnya untuk seluruh dari kita dan membawa keberkahan untuk kita di kehidupan ini dan menjadi bekal yang baik untuk kita semua insyaallah taala di kehidupan tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala.
ثبتنا الله وإياكم على دينه وتوفانا على الإسلام والسنة إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Baik, tadi mungkin waktunya sudah habis ya. Kemarin kita jawab banyak pertanyaan. Baik, ini ada yang bertanya tentang boneka. Kalau penanyanya ada di sini, ya ini saya sudah lihat ya. Pertama ini bonekanya ada kemiripan dengan kebudayaan yang tidak berasal dari Islam. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mewajibkan kita untuk menyelisihi apa-apa yang tidak berasal dari Islam. Kata Rasulullah, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Itu sisi yang pertama. Kemudian yang kedua, boneka itu hanya dibolehkan untuk anak-anak perempuan saja. Itu pun tidak boleh terlalu mirip dengan makhluk. Tidak boleh terlalu mirip. Nah, untuk anak-anak perempuan maksudnya adalah apa? Maksudnya supaya melatih keibuan mereka, dimaklumi. Iya. Baik. Dan telah banyak ya hadis-hadis dari Rasulullah tentang larangan gambar, apakah dalam 2 dimensi ataupun bentuk 3 dimensi. Ini ada pertanyaan lain, apakah keguguran dalam usia janin 2 bulan, bagaimana nifasnya? Ini silang pendapat di kalangan ulama. Banyak dari ulama kita di masa sekarang yang dia ukur adalah usia 4 bulan atau 120 hari. Mereka berdalilkan dengan hadits Ibnu Mas'ud. Namun Al-Imam As-San'ani di ta'liq beliau terhadap Da'in Nahar, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Muqbil, beliau menganggap bahwa nifas itu adalah gumpalan darah yang keluar disebabkan karena kehamilan. Bagaimanapun bentuknya, dia sudah sampai 4 bulan atau belum, apabila keluar dia nifas dari hukum bahasa dan tidak ada yang mengeluarkannya dari hukum syar'i dari kandungan itu. Iya. Dan saya sendiri lebih condong kepada pendapat ini. Ya, karena itu kalau si penanya bertanya kepada saya, janinnya sudah berumur 2 bulan, keluar darah, sepanjang ada darah, maka itu dihitung sebagai darah nifas. Dan batasan nifas hingga 40 hari. Kalau berhenti sebelum 40 hari, maka dianggap selesai nifasnya. Iya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Segera cukup sampai sini ya, dan saya mohon maaf ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kita belum jawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.